lagi bersama saya di Ayu Pancarani. Bagi yang baru mampir di channel saya, salam kenal. Oke guys, seperti biasanya di sini saya akan memaparkan materi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita perkenalan dulu nih bagi yang belum kenal. Oke, perkenalkan, saya Dwi Ayu Pancarani dengan NPM A1M020061 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dan di sini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan yang dimana materi ini langsung diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, selanjutnya kita ke pokok pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang keenam, peran kepala sekolah. Yang pertama, kita masuk ke konsep dasar kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Jadi dapat disimpulkan kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Memiliki kualifikasi akademik sarjana, S1 atau diploma 4, D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Dan yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil. Dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Dan yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah madrasah. Bagi kepala taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus berstatus sebagai guru TK. Dan yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru TK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan bagi kepala sekolah SD atau MI, memenuhi syarat harus berstatus sebagai guru SD atau MI, memiliki sertifikat sebagai guru SD yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Dan yang ketiga, kepala sekolah menengah atas, memenuhi syarat harus berstatus sebagai guru SMP dan memiliki sertifikat sebagai guru SMP yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, kepala sekolah atas, SMA atau MA. Memenuhi syarat harus berstatus sebagai guru SMA atau MA dan memiliki sertifikat sebagai guru SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Dan yang kelima, kepala sekolah kejuruan, SMK atau MK. Harus memenuhi syarat yang pertama, berstatus sebagai guru SMK atau MK dan memiliki sertifikat sebagai guru SMK atau MK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, ada ciri-ciri kepala sekolah efektif, yaitu yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Keempat,
mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif dan memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terdiri dari dua, yaitu yang pertama tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Terdiri dari yang pertama, pengelolaan pengajaran. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran dan mengatur kegiatan penilaian. Kedua, pengelolaan kepegawaian, menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, dan kenaikan pangkat. Ketiga, pengelolaan kemulitan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru. Keempat, pengelolaan gedung. Pengelolaan ini menyangkut usaha perencanaan dan pengadaan. Kelima, pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, serta urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah. Keenam, pengelolaan hubungan. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam bidang ini, untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua. Kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi, yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid dan menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, serta memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner 1978 mengungkapkan fungsi kepala sekolah sebagai manajer terdapat 8 fungsi. Yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Kedua, waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Kelima, sebagai juru penengah. Keenam, sebagai politikus. Ketujuh, adalah seorang diplomat. Dan kedelapan, mengambil keputusan yang sulit. Selanjutnya, peran kepala sekolah. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah, yaitu kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Dan kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Selanjutnya, kedua, peran manajerial kepala sekolah, yaitu peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Kedua, secara umum kepala sekolah harus memimpin dari pusat, leader from the center. Dan yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah. Ketiga, peran kurikulum pengajaran sekolah, yaitu menjamin kualitas pengajaran. Kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Keempat, mengkoordinasi kurikulum. Kelima, memastikan isi mata pelajaran. Keenam, monitoring kemajuan siswa. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.